Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dalam Hazanah Menggapai Ihsan. Edisi kali ini akan membahas tentang hakikat ibadah sah secara fikih, tapi apakah diterima di sisi Allah? Para saudaraku sekalian, ada satu pertanyaan. Apakah meninggalkan dimensi hakikat, dimensi kesadaran batin maksudnya, dalam beribadah ini dapat berimplikasi pada rusaknya nilai ibadah itu sendiri di sisi Allah, meskipun secara fikih dianggap telah sah. Para saudaraku sekalian, secara tegas perlu dibedakan. Sah menurut fikih dan bernilai di sisi Allah adalah dua lapisan yang tidak selalu berhimpit. Ibadah bisa sah secara hukum, rukun dan syaratnya terpenuhi, namun kering dari sisi hakikat, sehingga nilainya sangat berkurang, bahkan bisa jadi menjadi kosong jika hati sama sekali tidak hadir di dalamnya. Jadi meninggalkan dimensi hakikat ini tidak otomatis membatalkan ibadah secara fikih, tetapi dapat merusak ruh dan tujuan dari ibadah itu sendiri. Para saudaraku sekalian, dalam cahaya hakikat, ibadah adalah wadah dan hati adalah isinya. Jika wadah ada tetapi kosong, ia tidak memberi kehidupan tentunya. Karena itu Allah menegaskan bahwa inti ibadah adalah kualitas batin itu sendiri. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, "La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging dan darah kurban itu tidak sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya itu adalah ketakwaan dari kalian. Para saudaraku sekalian, ayat ini menunjukkan bahwa nilai ibadah di sisi Allah itu diukur dari takwa, dari kesadaran batin maksudnya, bukan sekedar bentuk lahirnya. Maka ketika dimensi hakikat ditinggalkan, yang tersisa hanyalah bentuk yang belum tentu bernilai di sisinya. Lebih jauh, Allah memberi peringatan keras kepada orang yang beribadah tanpa kehadiran hati. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dari sholatnya. Perhatikan para saudaraku, yang diancam itu bukan orang yang meninggalkan sholat, tetapi orang yang sholat namun lalai. Dalam perspektif hakikat, lalai ini berarti tidak hadir, tidak sadar sedang menghadap Allah. Ini menunjukkan bahwa ibadah yang sah secara fikih pun bisa kehilangan nilai jika ruhnya tidak ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyingkap realitas ini. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atasu. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dalam satu hadis disebutkan seperti itu. Para saudaraku sekalian, dalam hakikat ini berarti puasa sah secara hukum, tetapi tidak menghasilkan kedekatan. Kenapa? Karena batinnya tidak ikut berpuasa, masih dipenuhi lalai, dipenuhi ria atau maksiat hati. Namun perlu diluruskan, tidak semua kekurangan hakikat langsung membuat ibadah tidak bernilai sama sekali. Ada tingkatan-tingkatan nilai selama masih ada keimanan dan niat yang jujur meski lemah. Tetapi tetap ada nilai di dalamnya, walaupun ini belum sempurna.
Ya. Yang benar-benar merusak adalah ketika ibadah dipenuhi riya atau tanpa niat karena Allah. Ya. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya. Sungguhnya amal-amal itu tergantung kepada niatnya. Para saudaraku sekalian, dalam dimensi hakikat, niat adalah ruh. Jika niat rusak, amal bisa gugur nilainya, meskipun secara lahir tampak sempurna. Para ulama juga menegaskan hal ini. Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ibadah memiliki 3 lapisan. Sah, menggugurkan kewajiban, ini lapisan yang pertama. Kemudian lapisan berikutnya makbul, maksudnya diterima, dan muqarrib, mendekatkan. Banyak ibadah hanya sampai pada lapisan pertama karena tidak dihidupkan oleh hati. Dari sisi syariat, tentu kita tetap wajib menjaga keabsahan ibadah, wajib memenuhi rukun, syarat, dan adab. Tetapi dari sisi hakikat, yang menentukan hidup atau tidaknya ibadah itu adalah ya kehadiran hati, keikhlasan niat, dan kesadaran bahwa sedang berhadapan dengan Allah. Ya. Para saudaraku sekalian, jika ini tidak ada, maka ibadah menjadi seperti tubuh tanpa ruh, ada bentuknya tetapi tidak menghidupkan. Maka jawabannya adalah ya, meninggalkan hakikat dapat merusak nilai ibadah di sisi Allah, meskipun tidak selalu membatalkannya secara fikih. Ia mungkin saja sah, tetapi bisa menjadi ringan timbangannya, bahkan kosong dari pengaruh spiritual. Pada akhirnya, dalam cahaya hakikat, tujuan ibadah bukan sekedar sah dilakukan, tetapi menghidupkan kehidupan dengan Allah, hubungan dengan Allah. Jika hubungan itu tidak terbangun, maka ibadah belum mencapai maksudnya, belum mencapai tujuannya. Ia baru menjadi gerakan semata, belum menjadi perjumpaan. Demikian para saudaraku, jawaban yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini semakin menambah wawasan perbendaharaan khazanah keilmuan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.